Apa itu PHBS? PHBS adalah perilaku hidup bersih yang dilakukan atas kesadaran sendiri, sehingga keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat. Sepuluh indikator PHBS. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, cuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik dede rumah sekali seminggu, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok di dalam rumah. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan tenaga paramedis lainnya dikarenakan masih ada beberapa masyarakat yang masih mengandalkan tenaga non-medis untuk membantu persalinan. Selain tidak aman pun dikhawatirkan beresiko besar dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi. Bayi sehat, ibu selamat. Berikan ASI eksklusif pada bayi, agar bayi lebih sehat, tidak alergi, tidak cengeng. ASI dapat dilanjutkan hingga usia 2 tahun dan ditambah makanan pendamping ASI. Senang kan kalau adik bayi sehat? Penimbangan bayi dan balita setiap bulan dimaksudkan untuk memantau pertumbuhan balita tersebut setiap bulan. Penimbangan ini dilaksanakan di posyandu mulai usia 1 bulan hingga 5 tahun, agar bayi tumbuh sehat serta bebas dari penyakit kwashiorkor dan marasmus. Menggunakan air bersih dalam kehidupan sehari-hari gampang loh. Mata air, air sumur, air ledeng atau perusahaan air minum, air hujan, air galon. Ciri-ciri air bersih adalah 1. Tidak berbau, 2. Tidak berwarna, 3. Tidak berasa. Penggunaan air bersih untuk memasak, mencuci, cuci tangan, buang air besar atau kecil. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih. Cucilah tangan sebelum makan atau setelah buang air besar dan kecil. Bila cuci tangan tidak menggunakan sabun, maka kuman akan masih menempel pada tangan. Biasakan mencuci tangan memakai sabun dan air bersih ya. Menggunakan jamban sehat. Setiap rumah wajib menggunakan jamban sehat untuk buang air besar dan kecil. Memelihara dan menjaga jamban agar bersih dan terbebas dari penyakit. Memberantas jentik nyamuk. Jentik nyamuk dapat menularkan berbagai penyakit seperti DBD, malaria, cikungunya, dan kaki gajah. Serta lakukan pemeriksaan jentik berkala di lingkungan rumah tangga. Tempat perkembangan nyamuk. Di dalam rumah, nyamuk biasa berkembang biak di vas, ember, atau bak mandi. Sedangkan di luar rumah, nyamuk biasa berkembang biak di tempat minum burung dan di talang air. Lakukan 3M+, menguras bak mandi, menutup penampungan air, mengubur barang bekas, mencegah perkembangan nyamuk. Yuk makan 2-3 buah dan 2 porsi sayur setiap hari agar badan sehat dan bugar. Konsumsi sayur dan buah sangat dianjurkan karena banyak mengandung berbagai macam vitamin, serat, dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Lakukan aktivitas fisik setiap hari agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Jenis aktivitas fisik yang biasa dilakukan sehari-hari adalah berjalan kaki, menyiram, mencuci motor, mengepal lantai, dan berolahraga. Mari sempatkan diri untuk beraktivitas sehari-hari. Tidak merokok karena perokok aktif dan pasif sama-sama berbahaya. Jika ada anggota keluarga yang merokok, terlebih di dalam rumah, maka asap yang dihasilkan dari rokok tersebut tidak hanya berbahaya bagi perokok itu sendiri, melainkan juga untuk orang-orang di sekitarnya yang tentu saja berefek buruk bagi kesehatan. Jika anggota keluarga Anda ada yang merokok, tegurlah agar berhenti merokok. Yuk, menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih mulai dari diri sendiri. Oleh karena itu, penerapan 10 perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga tentu sangat tergantung dari kesadaran dan peran aktif masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Upaya mewujudkan lingkungan yang sehat akan mendukung pola perilaku kehidupan masyarakat yang sehat secara berkesinambungan. Yuk, lakukan perilaku hidup bersih dan sehat mulai dari sekarang.